Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Gibson Gunawan Nomora dengan NIM H10512311021. Kali ini saya akan mengerjakan untuk tugas yang pertama, yaitu teknik pengkabelan jaringan. Yang pertama, kami menggunakan topologi jaringan star dengan 3 PC dan 1 access point. Kenapa menggunakan topologi star? Karena topologi star itu lebih mudah dan 3 PC ini bisa tersambung hanya dengan satu akses point. Kami sudah melakukan pengkabelan menggunakan teknik strike through dan crossover. Selanjutnya akan melakukan uji koneksi menggunakan ping antar perangkat. Saya sudah membuat untuk ping dari PC yang pertama, akan kita lihat di sini. Nah, di sini menggunakan NIM saya 21 dan nanti di PC 2 akan menggunakan NIM teman saya yaitu 48. Oke. Kita akan coba uji konektivitas antara PC1, PC2 dan PC3. Oke, selanjutnya kita akan mencoba uji konektivitas ke PC2. Ping 192.168.1.48. Oke. Untuk konektivitas dengan PC2 berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba uji konektivitas untuk PC3 dengan ujung 88. Ping 192.168.1.88. Ya. Oke, demikian untuk uji konektivitas antara PC1, PC2, dan PC3 berhasil. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk pembuatan IP statisnya. Nah, sebelum saya membuat tutorial untuk pembuatan IP statis itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu IP statis. Nah, untuk IP statis ini yang saya ketahui itu bahwasanya IP ini langsung kita isi. Jadi dia itu tidak bisa otomatis ada, tapi kita isi dulu dia. Beda dengan yang di HCP. Nah, kalau dia yang di HCP itu dia akan otomatis terisi. Jadi di sini akan saya jelaskan atau berikan tutorial mengenai pembuatan IP statis pada jaringan komputer. Nah, saya akan mulai. Jadi di sini saya sudah masuk di dalam sini. Jadi saya langsung ya masuk dalam change adapter seperti biasa, masuk dalam WiFi, terus masuk dalam properties. Nah, terus kita masuk dalam internet protocol versi 4-nya, terus properties. Nah, di sini kan kita akan mengisi yang namanya IP tadi. Nah, disinilah kita memasukkan IP-nya. Beda dengan IP yang option IP address yang di atas tadi. Nah, kalau yang use ini kita harus mengisi. Itulah bedanya. Kalau dia tadi kita menggunakan IP di HCP, maka tidak perlu kita isi karena IP-nya itu akan ada langsung, tidak perlu report untuk mengisi. Tapi kalau static ini kita harus mengisinya satu persatu pada perangkat kita atau ponsel atau komputer yang akan kita gunakan. Nah, di sini tuh saya kebetulan untuk memberikan tutorial mengenai IP statis. Nah, IP statis itu ya seperti ini. Nah, jadi karena tadi itu salah pembuatannya, ini akan kita ganti menjadi 1.3. Nah, kita okekan lagi, langsung masuk, terus close. Habis itu kita silang lagi, close kan. Kita tunggu sebentar, lalu kita masuk dalam CMD. Nah, di CMD ini tuh kita akan melakukan beberapa perintah, yaitu seperti biasanya mengecek IP daripada server yang kita gunakan. Di sinilah kita panggil semuanya. Nah, di sini ada IP-nya, ini ada IP address tuh. Ini 192.168.1.48. Terus di situ juga sudah ada ininya. Nah, di sini kita masuk kembali lagi ke dalam WiFi properties, terus masuk ke dalam internet protokol. Nah, ada IP default gateway ini bisa sih kita isi lagi. Yes. Tutorialnya seperti ini sih.
gampangnya. Oke, terus lagi. Nah, di sini kita panggil lagi. Oke, di sini sudah ada udah file gateway-nya. Nah, kita panggil dulu ya, kita panggil dulu untuk ping-nya. Ping 168 ini dia tidak ada. Ini untuk yang IP 1.48 itu dia replay, tapi dia ada gangguan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Demikianlah pembuatan IP statis yang saya buat, semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra. Jadi saya akan melanjutkan untuk bagian IP dinamis atau IP DHCP. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait IP DHCP, yang dimana IP DHCP itu sendiri adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, dimana ini adalah sebuah protokol yang akan digunakan untuk mendistribusikan atau mendapatkan alamat IP secara otomatis. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya, yaitu IP dinamis, yang dimana alamat IP digunakan adalah secara statis. Oke, langsung saja kita masuk ke cara mengakses DHCP pada access point. Pertama-tama kita masuk lagi ke halaman TP-Link yang sebelumnya digunakan pada IP statis. Nah, di sini kita akan mengubah pengaturan dari access point yang awalnya IP statis menjadi IP DHCP. Pada bagian network, ubah IP menjadi Smart IP DHCP. Kita klik save dan tunggu proses reboot selesai. Oke, sekarang proses rebootnya sudah selesai. Kemudian kita masuk kembali menggunakan password kita, dan kita cek pada bagian network apakah LAN type yang digunakan sudah DHCP. Nah, dan di sini dapat dilihat sudah DHCP ya. Nah, sekarang kita akan mengecek menggunakan CMD dengan komen ipconfig untuk melihat IP DHCP yang kita dapatkan. Ketik ipconfig. Nah, di sini kita mendapatkan alamat IP yaitu 192.168.0.100. Nah, kemudian saya akan melakukan ping ke laptop kedua dengan alamat IP statis dan DHCP. Oke, saya akan masukkan alamat IP statis laptop kedua sebelumnya yaitu 192.168.188. Nah, dapat dilihat terhubung ya. Nah, kemudian untuk alamat IP DHCP di laptop kedua didapatkan IP-nya yaitu 192.168.0.101. Nah, kita lakukan ping. Nah, di sini bisa dilihat juga jika alamat IP pada laptop kedua dapat terhubung. Baiklah, perkenalkan, nama saya George Jennifer Gloria Nurs dengan NIM H105.123.104.8. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk modul keempat REST API pada web server. Yang pertama itu kita akan membuat database dengan database sensor. Kemudian kita akan masuk pada use sensor dan melihat tables yang telah saya ciptakan di sini. Tables yang tersedia pada sensornya adalah sensor garis bawah data. Kemudian create table if not exists. Jadi saya menciptakan atribut untuk tabel-tabel tersebut yang terdiri dari ID, IR sebagai pembaca inframerah, dan timestamp untuk waktu yang digunakan dalam
tampilan data pada web servernya nanti. Seperti berikut, describe sensor datanya. Kemudian pada langkah berikutnya, kita akan masuk pada menu Arduino IDE atau aplikasi Arduino IDE. Kemudian kita pastikan bahwa ESP32 sudah terhubung dengan PC atau laptop kita. Berikut port not discovered berarti belum ditemukan port yang terhubung. Sekarang sudah terhubung sedemikian rupa. Sudah memilih tersebut, kita masuk pada menu. Di sini kita akan mengganti nama jaringan WiFi atau SSID menjadi jaringan yang terhubung, yaitu di sini pada kelompok itu. Kemudian passwordnya yang sudah saya setting 1-8 dan jaringannya terletak pada IP 192.168.1.4. Lanjut pada menu berikutnya. Jadi di sini saya telah menyeting untuk infrarednya adalah akan terbaca ketika dia mendeteksi atau tidak ada objek terdeteksi dengan syarat yaitu ketika sudah menunjukkan 1000 dari analog ke digitalnya. Kemudian berikut untuk HTTP code-nya. Selanjutnya masuk pada menu VS Code atau aplikasi VS Code. Di sini kita akan mengatur integrasi antara XAMPP dan VS Code setelah diterima data dari ESP32. Kemudian kita tinggal tekan logo tersebut untuk menyambungkan pada web server REST API. Di sini tepat seperti IP address yang telah dimasukkan tadi. Tertera bahwa IP-nya adalah sama. Kemudian langkah berikutnya adalah upload. Di sini kita akan upload. Menunggu compile program, maka di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai pemrograman ESP32 di Arduino IDE. Jadi saya menggunakan GPIO 35 untuk membaca sensor infrared dan saya juga menggunakan analog read pada program ini untuk membaca nilai dari rentang 0 sampai 40595 yang merupakan analog to digital converter 12 bit. Dan saya juga melakukan klasifikasi sederhana di mana nilainya kurang dari 1000, maka objeknya terdeteksi. Jika nilainya lebih dari sama dengan 1000, maka tidak ada objek yang terdeteksi. Dan saya juga memformat data JSON sebelum dikirim ke Flux melalui HTTP post menggunakan HTTP client. Kemudian untuk debugging dan validasi serial monitornya, saya juga memantau nilai analog to digital converter dan status koneksi di serial monitor. Jadi yang dicetak pada serial monitornya akan ada data dikirim dan kemudian HTTP respon code. Jika respon code sama dengan 200 dan pesan data berhasil disimpan, berarti komunikasi berhasil. Dan untuk berikutnya kita akan lanjut pada menu serial monitor yang dapat diakses pada pojokan atas tersebut. Dan kita melihat bahwa di sini masih ada karakter asing. Saya akan menekan tombol EN untuk memastikan bahwa ESP32 mengirim datanya tersebut dari sensor. Di sini terlihat bahwa tidak ada objek yang terdeteksi. Kemudian ada objek yang terdeteksi sama seperti yang terjadi pada lapangannya dengan nilai-nilai tersebut. Kemudian data diterima pada Python class untuk REST API-nya. Kemudian kita akan mengecek pada bagian web server yang telah kita ciptakan tadi, apakah sudah berhasil terhubung dengan baik dan benar dan sudah dapat ditampilkan. Dengan mengakses IP dari laptop, maka kita dapat melihat data yang dikirimkan di sini pada REST API-nya.
kita dapat melihat bahwa data yang di-post sama dengan data yang tertera pada web server. Dengan ID 138, saya membatasi untuk data yang masuk itu 10 data yang masuk. Update yang sama dengan waktu yang sekarang tampak pada layar laptop saya. Dan di situ kita dapat melihat bahwa infrared yang diberikan juga sesuai dengan ESP yang diprogram sebagai otak untuk membaca nilai sensor kemudian mengirimkannya kepada REST API. Nah, REST API akan menerima data tersebut dan kemudian menampilkannya dengan format JSON pada web server. Baiklah, sekian saja dari saya. Terima kasih atas waktunya.